Wah, ada sahabat ceria. Hai sahabat ceria, perkenalkan aku Kak Gisel. Sahabat ceria, hari ini sudah membaca buku belum? Kalau belum, Kak Gisel akan menemani sahabat ceria untuk membaca buku bersama. Kak Gisel punya satu cerita menarik untuk kita baca. Ceritanya bertema hewan loh. Ada yang tahu hewan apa? Kucing. Bukan. Beruang? Anjing. Ada yang tahu apa? Kak Gisel kasih clue-nya ya. Di hewan ini memiliki tubuh yang besar dan belalai yang panjang. Sudah tahu dong hewan apa ini? Apa? Betul tidak ya? Baiklah, langsung saja Kak Gisel beritahu judulnya ya. Buku kita hari ini berjudul Merubah Hati Gajah. Buku ini merupakan seri Dharma Master Cheng Yen dan diilustrasikan oleh Lin Chernu dan diterjemahkan oleh Diana Xu dan Susi Grace Subiono. Buku ini diterbitkan oleh PT Chingse Mustika Abadi Indonesia. Kira-kira apa yang terjadi dengan sang gajah? Mengapa harus merubah hatinya ya? Kak Gisel jadi sangat penasaran nih. Sahabat ceria di rumah pasti juga penasaran kan? Yuk kita simak ceritanya. Sahabat ceria, dia gajah yang akan kita baca ceritanya hari ini. Tapi lihat siapa orang-orang yang di samping gajah ya? Segera kita cari tahu yuk jawabannya sahabat ceria. Ada seekor gajah bertubuh kuat dan sehat. Sifatnya sangat lembut dan penurut. Raja sangat menyayanginya hingga secara khusus membuat kandang untuk sang gajah. Kandang yang nyaman untuknya. Sekelompok perampok memilih lokasi di samping kandang gajah yang sangat sepi dan tersembunyi, sehingga bisa digunakan sebagai tempat pertemuan mereka. Selama beberapa malam, berturut-turut secara diam-diam mereka mengadakan pertemuan di samping kandang gajah. Oh, ternyata orang tadi yang di samping gajah itu adalah para perampok. Rencana mereka sangat jahat ya sahabat ceria. Merampok atau mengambil barang milik orang lain itu adalah perbuatan yang tidak baik. Perlu sahabat ceria ingat ya. Lihat deh. Waduh, mengapa gajah ini mengangkat orang? Sahabat ceria, apa yang terjadi ya? Gajah yang baik hati seharusnya tidak melakukan hal seperti ini. Gajah telah mendengar berbagai ucapan berisi kata-kata yang sangat kejam. Lambat laun sifatnya berubah menjadi gajah yang beringas. Setiap orang yang dijumpainya dibelit dengan belalainya lalu dibanting. Menjumpai hewan bertubuh kecil, lalu ia menginjaknya dengan kakinya. Sama seperti telah terjangkit penyakit gila. Sahabat ceria, sang gajah telah mendapat pengaruh buruk dari ucapan para perampok selama berhari-hari. Jadi sekarang sifat gajah telah berubah menjadi gajah yang tidak jinak dan baik hati. Orang yang merawat gajah itu lalu melaporkan hal tersebut kepada sang raja. Mendengar hal tersebut, raja merasa sangat khawatir. Lalu ia pun memutuskan untuk menyelidiki hal tersebut. Mengapa gajah yang baik hati dan jinak berubah menjadi kasar dan kejam? Ada seorang menteri kerajaan pun merasa ini perlu diselidiki. Nah, kira-kira teman, semoga menteri kerajaan segera mengetahui penyebab perubahan si gajah ya. Apakah sang gajah dapat kembali menjadi gajah yang ramah dan baik hati? Sifat gajah yang ramah berubah kasar dan kejam. Menteri kerajaan pun berusaha memeriksa sang gajah. Sifat gajah yang ramah berubah kasar dan kejam. Menteri kerajaan pun berusaha memeriksa sang gajah. Bagaimana ini sahabat ceria? Apakah sang gajah berhasil berubah kembali menjadi gajah yang baik hati ya?
Untuk mencari tahu, yuk kita baca halaman selanjutnya. Setelah sampai di kandang gajah, Menteri Kerajaan pun mengeceknya dan menemukan fakta bahwa keadaan kulit dan warna bulu gajah semua terlihat normal, tidak menunjukkan gejala terserang penyakit. Namun mengapa sifatnya berubah ya? Kita cari tahu yuk kira-kira penyebabnya apa. Sahabat ceria, setelah merenungkannya dengan cermat, dia lalu bertanya kepada orang yang menjaga gajah tersebut, apakah belakangan ini ada hal-hal yang tidak biasa terjadi di sekitar kandang gajah? Apakah sering ada orang yang mondar-mandir di kandang gajah tersebut? Memang ada belakangan ini, ada sekelompok orang yang sering berbincang di samping kandang gajah. Oh, ternyata begitu. Saya tidak tahu apa yang diperbincangkan mereka, namun sepertinya mereka bukanlah orang yang baik. Setelah mendengar hal tersebut, Menteri Kerajaan pun mengangguk-angguk. Oh, rupanya demikian apa adanya. Sahabat ceria, menurut Kak Gisel, Menteri Kerajaan sudah tahu apa penyebab sifat gajah berubah. Kira-kira bagaimana ya cara merubah sifat gajah kembali menjadi gajah yang baik? Wah, lihat sahabat ceria, gajah kembali mengangkat seorang anak kecil. Namun kali ini sedikit berbeda. Lihatlah wajah sang gadis, terlihat sangat senang ya. Apakah ia berhasil berubah menjadi gajah yang baik hati? Menteri itu melaporkan kepada raja kondisi tubuh gajah sangat sehat. Hanya hatinya telah berubah karena terpengaruh oleh ucapan sekelompok orang jahat, membuat sifatnya berubah drastis. Harus ada orang yang berbudi luhur memabarkan hal baik kepada sang gajah, baru dapat memulihkan kembali sifatnya menjadi gajah yang baik. Oleh karena itu, sang raja memutuskan untuk mengundang orang-orang yang berbudi luhur untuk berkumpul di sekitar gajah dan berbincang dengan kata-kata yang baik dan hal-hal yang baik juga di sekitar kandang gajah. Setelah beberapa waktu, perlahan-lahan sifat gajah kembali tenang. Kembali ke sifat semula yang lembut dan baik hati. Syukurlah hati gajah sudah kembali menjadi gajah yang jinak dan baik hati. Pesan Master Cheng Yen, seperti pepatah yang mengatakan, dekat dengan warna merah akan berubah menjadi merah. Dekat dengan warna hitam akan berubah hitam. Jika sering berhubungan dengan orang berbudi baik, kita akan mendapatkan pengaruh baik yang bisa meluruskan dan memperbaiki kepribadian kita. Andaikan kita sering berkumpul dengan orang-orang yang berhati tidak baik, kondisi hati kita juga akan ikut menyimpang teman-teman. Oleh sebab itu, kita harus berhati-hati ya sahabat ceria. Di dunia yang hiruk pikuk dan kacau balau ini, kita harus berhati-hati dalam memilih teman. Pilih teman yang baik dan hindari teman yang bersifat tidak baik. Dengan demikian, kita tidak terseret ke dalam arus pergaulan yang tidak baik dan hidup dengan sembrono tanpa tujuan. Alangkah senangnya hati sang raja melihat gajah telah berubah. Gajah yang kasar dan kejam kembali jadi lemah lembut. Alangkah senangnya hati sang raja melihat gajah telah berubah. Gajah yang kasar dan kejam kembali jadi lemah lembut. Sahabat ceria, senang sekali ya akhirnya sang gajah dapat berubah kembali menjadi gajah yang baik dan penurut. Ayo, dari cerita ini pesan apa yang dapat kita ambil? Benar sekali seperti kata Master Cheng Yen tadi, bahwa kita harus berhati-hati dalam memilih teman. Jangan sampai kita terpengaruh dan terseret oleh perbuatan yang tidak baik hingga menjadi orang tidak baik.
Tidak terasa sudah 15 menit Kak Gisel menemani sahabat ceria di rumah. Ini artinya dunia ceria harus pamit dulu ya. Namun sebelum itu Kak Gisel ingin mengingatkan sahabat ceria di rumah untuk membaca buku setiap hari minimal 15 menit ya. Ingin membaca bersama Dunia Ceria? Tentu boleh. Kalian bisa langsung ke YouTube channelnya Dunia Ceria Dai TV. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Follow juga ya akun Instagramnya Dunia Ceria di @duniaceria_daitv. Sahabat ceria, Kak Gisel punya tantangan nih. Siapa yang hafal dengan lagu-lagu yang dinyanyikan di Dunia Ceria? Kalian bisa loh mengirimkan video kalian saat bernyanyi di Dunia Ceria. Untuk informasi selengkapnya, kalian bisa cek ke Instagram kita di @duniaceria_daitv. Sahabat ceria, yuk tetap patuhi protokol kesehatan dengan melakukan 5M. Apa itu? Memakai masker, mencuci tangan, menjaga jarak, menjauhi kerumunan, dan membatasi bepergian. Kak Gisel pamit dulu ya. Dadah! Sifat gajah yang ramah berubah kasar dan kejam. Menteri kerajaan pun berusaha memeriksa sang gajah. Sifat gajah yang ramah berubah kasar dan kejam. Menteri kerajaan pun berusaha memeriksa sang gajah.